Hai teman, selamat datang di channel SKT New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Nakal kamu, cetus Arsene tanpa menghentikan aksinya. Saya kan belajar dari Anda. Dari mana kamu dapat baju ini? Saya beli. Pak Arsene, lebih cepat. Mereka masih melakukan itu setelah 1 jam lamanya. Keduanya saling mencari kepuasan dan tak ada yang mau mengalah untuk berhenti. Baik Arsene maupun Reina, mereka bergantian memimpin permainan menggerahkan itu. Ini untuk kamu yang berani menggoda saya pagi ini. Arsene menyentak masuk lebih dalam, tak memberi ampun bagi Reina yang mengeluh kesakitan. Reina menggigit jemarinya sendiri. Rasa sakit dan nikmat bersatu padu. Saya mau keluar, ujar Reina tak tahan lagi. Bareng, sayang. Keduanya sampai di puncak klimaks yang ditandai oleh lolongan panjang. Reina merasa tenaganya habis sempurna. Begitu pula Arsene yang kesulitan mencari oksigen. Napas keduanya menderu kencang sebelum Arsene mencabut intinya dari dalam lubang kesayangannya. Arsene menarik pelan Reina, membalikan tubuh Reina agar menghadapnya, lalu menaikkan Reina ke atas pangkuannya. Reina memekik kaget ketika Arsene kembali memasukkan miliknya. Reina sendiri memilih memeluk leher Arsene dan mendusel di antara kulit leher Arsene. Reina merasa dirinya mulai mengantuk, tapi sepertinya Arsene tidak akan membiarkannya tidur sekarang. Panggil saya Arsene, Reina, ujar Arsene dengan suara yang terdengar erotis. Pak Arsene, gumam Reina. Nomor, just Arsene. Mulai sekarang jangan panggil saya Pak di saat hanya ada kita berdua. Are you kidding? Seriously? Reina terkekeh kecil. Ia semakin mengeratkan pelukannya. Oke, Arsene. Arsene tersenyum senang mendengarnya. Dirinya pun turut membalas pelukan tersebut dan ikut membenamkan wajahnya di ceruk leher Reina. Berbagi kenyamanan satu sama lain, berlama-lama, sebelum memulai ronde kedua. Nih bos kok gak dateng-dateng? Ya, apa nabrak kuntilanak di jalan? Hengki yang sedari tadi tak melihat batang hidung pimpinannya mendadak rindu. Zain yang mendengarnya pun ikut bingung. Pas ada aja lo malah ngumpat. Sekarang udah ngilang malah dicariin. Kelainan lo, ya. Tuding Zain memicing curiga. Masalahnya Reina juga belum nongol. Apa jangan-jangan mereka lagi mesra-mesraan? Tiba-tiba saja Hengki Jeti membayangkan hal yang tidak-tidak. Ya, walaupun yang ia bayangkan benar adanya, tapi tetap saja Hengki dihadiahi satu timpukan oleh Zain. Percaya sama gosip lagi loh. Kesal Zain. Ini bukan cuma soal gosip, tapi ini juga menyangkut suatu kebetulan yang ambigu. Coba lo bayangin udah siang gini 2 insan itu belum muncul. Sementara Randy aja udah dateng dari tadi pagi. Ibu Sheila tuh. Zain menyenggol lengan Hengki. Hengki berbalik mengikuti arah pandang Zain. Yap, Sheila berada di kantor terlihat sedang mencari-cari sesuatu. Pasti nyariin Pak Arsene. Bisik Hengki. Selamat siang. Sapa Sheila pada bagian administrasi. Selamat siang, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Sapa balik perempuan yang bekerja di sana dengan penuh kesopanan. Suami saya ada. Pak Arsene. Sepertinya hari ini Pak Arsene tidak hadir. Ibu. Gak hadir. Dahi Sheila berkerut bingung. Iya, Ibu. Sedari tadi Pak Arsene belum datang. Tapi tadi pagi katanya mau ke kantor. Kok belum datang? Ya. Gumam Sheila kebingungan. Kalau begitu terima kasih. Ucapnya lagi pada perempuan itu. Sama-sama, Ibu Sheila. Jawabnya tanpa mengurangi rasa hormat. Biarpun begitu Sheila tetap menuju ruang pribadi Arsene. Ruangan itu memang kosong. Sheila memilih untuk duduk di sana sebentar sambil berusaha menghubungi Arsene. Suara dering di ponsel Arsene berbunyi namun empunya sama sekali tak menghiraukan. Arsene sibuk memompa tubuhnya di atas tubuh perempuan yang ia nikmati. Sheila tak menyerah semudah itu. Ia masih mencoba untuk yang kedua kali. Arsene, capek. Keluh Reina. Karena area intimnya mulai terasa sakit karena tak diberi ampun. Tahan sebentar lagi. Masih juga panggilannya tak diangkat. Sheila menggeram kesal.
Kemana sih dia? Dumau Sheila. Untuk yang ketiga kali Sheila tetap mencoba. Siapa sih yang nelpon dari tadi? Arsen yang merasa terganggu akan suara dering itu pun mengalah. Tangannya terjulur meraih benda pipi yang berada di atas nakas. Ia mendapati nama Sheila dari layar ponsel. Siapa? Tanya Reina. Esti. Dari Sheila. Kalau kamu ada di kantor aku gak akan hubungin kamu karena sekarang aku lagi ada di sini. Coba deh kamu ngomong yang jujur, kamu sekarang ada di mana? Sia. Menyusahkan saja. Saya memang lagi ada di kantor, tapi di departemen lain. Ngapain sih kamu ke sana? Ada yang mau aku omongin soal papa. Suara kamu kenapa? Bukan apa-apa. Pulang sekarang. Aku juga akan pulang sore nanti. Kita bicara di rumah. Awas kalau kamu bohong. Panggilan itu berakhir. Gak bisa dim kamu. Ya. Ucap Arsen yang dibalas cengiran oleh Reina. Sheila menjengah kesal. Padahal sudah susah-susah dirinya untuk datang ke kantor, tapi dengan seenak maunya Arsen menyuruh Sheila pulang. Dasar suami brengsek. Gumam Sheila yang lalu bangkit berdiri. Namun saat ia hendak pergi, tiba-tiba saja ia memikirkan sesuatu yang bagus. Tidak ada salahnya jika ia memeriksa ruangan ini. Siapa tahu ia mendapat sesuatu yang menarik. Sheila mendekati meja kerja Arsen, membuka satu persatu laci meja demi mencari tahu. Namun setelah memeriksa semuanya tetap tak ada hal yang mencurigakan. Ah, buang-buang waktu, ucap Sheila pada akhirnya. Ia menyerah dan segera pergi dari sana. Namun lagi-lagi jas Arsen yang tersampir di stand hanger menarik perhatian Sheila. Sheila mendekatinya. Tangannya merogoh seluruh saku. Sheila sempat membeku saat tangannya mendapatkan sesuatu dari dalam. Saat Sheila mengambilnya ternyata benda tersebut adalah setabung pil tanpa tempelan kertas apapun yang menjelaskan itu pil apa. Ibu Sheila, sejak kapan Anda di sini? Deh, jantung Sheila hampir copot karena Reni tiba-tiba muncul. Ah, barusan aja. Tadinya saya kesini mau ketemu sama suami saya. Jelas Sheila sambil menyimpan pil tersebut ke dalam tasnya secara diam-diam. Apa Ibu Sheila sudah tahu kalau Pak Arsen tidak datang? Tanya Randy. Saya tahu, kok. Makanya saya mau pulang aja. Mari, Bu, saya antar. Iya, terima kasih. Sheila berjalan keluar dengan disusul Randy yang mengikutinya. Ya, setidaknya perjalanannya ke kantor tidak sia-sia. Pil itu harus Sheila cari tahu. Arsen kembali memakai pakaiannya setelah merasa puas bermain dengan Reina. Reina sendiri masih terbaring di atas ranjang yang kini acak-acakan. Reina berguling-guling mendekati Arsen dan berakhir memeluk pinggang Arsen yang sedang duduk di tepi sambil mengancing ke meja. Pintar banget kamu menggoda saya sampai bolos kerja hari ini, ujar Arsen tanpa menoleh ke belakang. Reina menyengir. Tadi saya memang gak ada niatan. Cuma setelah melihat paket lingerie saya ternyata udah sampai, entah kenapa pengen godain kamu langsung. Oh, jadi itu bajunya baru dateng? Iya, mungkin semalam diambil sama ayah. Arsen manggut-manggut. Bahaya loh kalau misalnya dibuka sama ayah kamu. Reina membulatkan mata kaget. Bener juga. Aduh, untung ayah baik gak ngebuka paket saya. Lain kali kalau mau beli bareng saya saja, tawar Arsen. Iya deh. Namun setelahnya muka Reina kembali manyun. Arsen, lesunya. Kenapa? Arsen menunduk menoleh pada Reina yang merengek di belakangnya. Mau pergi sekarang? Tanya Reina. Saya sudah janji dengan Sheila. Ren. Ish, kesal. Abis main langsung pergi. Reina menjauhkan diri. Arsen berbalik menatap Reina yang kini membelakangi dirinya. Jangan ngambek, ya. Sebagai gantinya nanti saya kasih surprise gimana? Mendengar hal tersebut Reina berbalik menghadap Arsen lagi. Surprise? Tanyanya. Arsen mengangguk pasti. Bukan surprise namanya kalau udah dikasih tahu. Arsen, ucap Reina sambil terkekeh. Ia bergerak mendekati Arsen lalu menjadikan paha Arsen sebagai bantalan kepala. Tapi kan kamu gak tahu saya mau kasih apa, Reina. Arsen menunduk sembari tangannya mengelus rambut Reina. Mau kasih apa? Mana boleh tahu. Elak Arsen. Asal jangan ngambek sama saya. Oke?
Mata Reina mengudara saat berpikir. Gimana? Oke deh. Jawab Reina antusias. Yap, bagus. Arsen menyingkir dari Reina secara perlahan lalu bangkit berdiri dan memakai jas. Kalau gitu saya pulang, ya. Pamitnya kemudian mengecup kening Reina yang sudah mengubah posisi menjadi duduk di atas kasur. Arsen hendak keluar kamar, tapi suara Reina kembali menghentikan langkahnya. Arsen, Arsen, panggil Reina. Kenapa lagi? Reina merentangkan tangan. Gendongin ke kamar mandi dulu. Sakit, pintanya dengan suara memelas. Arsen tertawa menanggapi. Kasihan sekali kamu, ujarnya melankonis menghampiri Reina kembali. Ulah kamu sendiri loh. Kesal Reina. Reina mengalungkan tangannya di leher Arsen, sementara Arsen mulai menggendong Reina seperti menggendong koala di depan tubuhnya. Arsen membawa Reina ke kamar mandi. Cekrek. Sheila yang sedang duduk di meja makan baru saja memotret pil yang tadi ia temukan di saku jas Arsen. Ia tampak mengirimi foto tersebut kepada Leo melalui chat. Tih, Leo. Foto. Kamu tahu ini pil apa? Selang beberapa lama Sheila pun mendapatkan balasan dari seberang. From Leo. Gimana aku bisa tahu? Gak ada penjelasan apapun. Kamu dapat dari mana? Di Leo. Saku jas Arsen. Bisa kamu cari tahu. From Leo. Oke, besok aku ambil pilnya. Bibir Sheila terangkat sebelah memperlihatkan senyum sinis. Aku masih punya kesempatan mempertahankan pernikahanku selama Arsen tidak mencari tahu asal-usul anak yang aku kandung. Gumam Sheila. Apa yang ingin kamu bicarakan? Sheila. Dengan cepat Sheila menyembunyikan pil yang tadinya di atas meja ke saku baju panjangnya. Sheila berbalik 90 derajat dan mendapati Arsen baru saja datang. Paling gak kamu harus minum dulu, Mas. Kamu kan baru aja sampai. Jelas Sheila yang lalu menuangkan segelas air lalu menggesernya hingga tepat di hadapan Arsen. Arsen menarik kursi untuk ia duduki sebelum meneguk air tersebut hingga tak bersisa. Papa marah sama aku. Mas. Ucap Sheila kemudian. Papa negur aku agar aku bisa lebih baik lagi menjadi istri kamu. Mas, aku tahu aku salah besar sudah menduakan kamu. Sebenarnya aku malu sama diri aku sendiri untuk ngomong ini ke kamu. Tapi aku udah putus sama Leo. Kami sadar perbuatan kami dan aku ingin memperbaiki diri. Jadi aku mohon sama kamu, Mas. Kasih aku satu kesempatan. Jangan demi aku, tapi demi Papa dan juga anak kita. Aku janji aku gak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Sheila memohon sambil menggenggam lengan Arsen dan menatap pria itu dengan tatapan memelas. Namun tentu saja Arsen menarik tangannya kembali. Telinga Arsen memang mendengarkan kalimat panjang Sheila, tetapi tidak dengan hatinya. Terserah. Saya gak peduli. Keputusan saya sudah bulat. Karena mau bagaimanapun di antara kita memang tidak akan pernah ada cinta. Tapi aku cinta sama kamu. Mas, aku. Berhenti bicara omong kosong. Sheila, kamu sendiri bilang kalau kamu gak tahan dengan sikap saya. So leave me and get out of the way. No more. Mas, I told you. Kalau malam itu aku cuma asal ngomong. Sheila bangkit berdiri dan berusaha menghampiri Arsen yang duduk di hadapannya. Jangan sentuh saya. Arsen ikut bangkit berdiri serta menjauh. Kamu gak perlu susah-susah untuk mengharapkan hal yang lain. Begitu anak yang kamu kandung lahir, kita cerai. Mas, dengar. No more excuses. Kalau anak ini lahir aku gak akan biarin jatuh ke tangan kamu. Ancam Sheila. Kamu mau pewaris, kan? Cari aja sendiri. Cari perempuan lain yang bisa sesabar aku menghadapi kamu. Apa ada? Aku yakin gak akan ada. Kamu gak akan bisa dapat pewaris dari siapapun. Oh iya, jadi kamu sudah merasa menjadi yang terbaik buat saya? Bukan gitu, Mas. Kalau saya berpikir serendah kamu, bukan gak mungkin saya punya 2 atau 3 istri. Saya punya segalanya. Saya bisa membayar hukum agar kita bisa bercerai detik ini juga. Atau saya bisa membunuh selingkuhan kamu kalau saya mau. Tapi sayangnya saya masih punya hati nurani. Keselamatan anak yang kamu kandung selama di rahim kamu adalah tanggung jawab saya juga. Walaupun sekarang saya sadar, menikahi kamu adalah kesalahan terburuk yang pernah saya perbuat.
Rasanya sudah lelah Arsen mengatakan hal tersebut berulang kali. Namun semakin hari Sheila semakin keras kepala. Ujung-ujungnya ia akan berakhir menangis. Persis seperti sekarang. Dirinya menangis, menyembunyikan status pelakunya dan berlagak seperti korban. Arsen yang sudah muak justru beranjak pergi dari sana. Ia yang merasa letih bermaksud menjernihkan pikiran di dalam bathtub yang berisi air hangat. Namun suara Sheila kembali menghentikan langkah Arsen. Jujur ajalah, Mas. Kamu juga selingkuh, kan? Arsen menarik napas dalam-dalam sebelum mengembuskannya panjang-panjang. Lagi-lagi ia menatap Sheila lalu bertanya dengan suara dingin. Selingkuh atau tidak memangnya kenapa? Kalau kamu selingkuh berarti kita impas. Jadi kamu gak berhak ceraikan aku. Jawabnya sembari menepis air mata yang membasahi pipinya. Arsen berdeci geli. Sheila, kamu jadi semakin bodoh. Ya, ucapnya. Mengetahui saya selingkuh atau tidak, hanya akan menggali kuburan kamu sendiri. Sheila melotot tajam. Maksud kamu apa, Mas? Tanyanya panik. Arsen menjulurkan tangan di udara. Apa? Sheila bertanya bingung menatap telapak tangan Arsen yang kosong. Serahkan pil yang ada di saku kamu sekarang juga. Sheila memeki kaget. Dari mana Arsen bisa tahu? Pil apa maksud kamu? Sheila masih berusaha menutupi. Pil yang kamu ambil dari saku jas saya. Dasar perempuan tidak tahu sopan santun. Berani-beraninya kamu mengambil barang yang bukan milik kamu. Aku gak tahu kamu ngomong apa. Bicara yang jelas, Mas. Landy melihat semuanya. Kamu mengambil pil itu. Berikan pada saya sekarang. Sial. Batin Sheila. Gak. Aku gak akan kasih kamu sebelum aku tahu itu pil apa. Levonorgestrel Gestel. Semudah itu Arsen bicara jujur. Entah kenapa meski beribu kali Arsen berpikir, tidak ada gunanya ia menyembunyikan hubungannya dengan Reina. Jujur atau bohong pun tidak akan mengubah ujungnya. Sheila menggeram kesal. Aku benar, kan? Kamu juga selingkuh. Mas, teriaknya tiba-tiba. Terus kenapa? Dengan entengnya Arsen bertanya. Kamu masih tanya kenapa? Kamu jahat, Mas Arsen. Kamu jahat banget sama aku. Lagi-lagi Sheila menangis. Kamu bisa mencintai selingkuhan kamu. Tapi kenapa kamu gak bisa mencintai istri kamu sendiri? Terlalu dramatis. Ambil saja pilnya. Memang mau saya buang. Seperti kata kamu, saya harus mencari calon pewaris lagi, bukan? Arsen berbalik badan. Siapa orangnya? Mas Arsen? Sheila bertanya putus asa. Cukup dekat, terlalu dekat untuk kamu bisa mengetahuinya. Tanpa berkata lagi Arsen beranjak pergi dari sana. Ting! Reina yang baru saja selesai mengeringkan rambutnya langsung menghampiri meja demi mengambil benda pipi yang baru saja berdenting. Ada sebuah pesan masuk dari Adi Wangsa. From Pak Adi. Saya ingin bertemu. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Reina mengerutkan alis penuh tanda tanya. Sesuatu yang ingin dibicarakan.